Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai kajian ilmu dakwah di Indonesia. Telaah dakwah sebagai ilmu yang mencerminkan kesatuan subsistem dan bersifat komprehensif masih langka dikaji pemikir dakwah. Pola pemaparan di kalangan pemikir dakwah masih terjebak pada asumsi dasarnya yang kurang tepat bahwa dakwah identik dengan tablik. Hal ini nampak pada pemikiran Karim Zaidan yang mengidentifikasi subsistem dakwah terdiri dari objek dakwah, juru dakwah, penerima dakwah, metode, dan media dakwah. Secara epistemologi, kajian dakwah sebagai ilmu masih sangat langka. Para pakar muslim belum berhasil merumuskan bangunan epistemologi dakwah yang memadai yang sekiranya dapat menjadi kerangka dasar pengembangan dakwah sebagai ilmu. Dakwah di Indonesia antara kajian yang bersifat akademik dengan realitas dakwah yang ada di masyarakat belum menunjukkan hubungan yang sinergi dan fungsional. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kajian akademik masih asik di menara gadingnya. Sementara praktik dakwah di masyarakat masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti. Di kalangan akademisi dan para pakar di bidang dakwah, mereka mengkaji dakwah kebanyakan bertitik tolak dari sumber-sumber normatif, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka belum membangun kajian yang bertitik tolak dari realitas yang ada di masyarakat. Kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam seperti kemiskinan, kerusuhan, ketidakadilan, disintegrasi, dan sebagainya belum menjadi perhatian dari para akademisi dan pemikir dakwah. Demikian juga para pelaku dakwah di masyarakat. Banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah, dan ironisnya umat Islam sangat bangga dengan dan tertarik dengan model ceramah yang penuh tawa. Akibatnya dakwah hanya sebatas tontonan yang tidak dijadikan sebagai tuntunan. Pada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang mengatasnamakan lembaga keagamaan, dakwah belum menunjukkan kinerja yang dibangun dengan menggunakan manajemen modern. Mereka belum mampu melakukan perencanaan dan evaluasi yang matang berkenaan dengan kegiatan dakwah. Umumnya, mereka hanya mementingkan sisi kuantitas dibandingkan dengan sisi kualitas dari para jamaahnya. Belum lagi umat Islam dibombardir dengan menjamurnya teknologi informasi yang muatan nilainya lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat barat. Maka kondisi dakwah di Indonesia semakin terpuruk dikarenakan umat Islam belum siap menghadapi kondisi tersebut, baik secara mental, skill, dan pendayagunaan. Umat Islam hanya terjebak dan terpesona dengan kecanggihan teknologi informasi yang dapat merambah begitu cepat di kehidupan masyarakat. Perubahan yang begitu cepat pada masyarakat akan membawa implikasi yang cukup besar bagi pola pikir, sikap, dan kepribadian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mempunyai pola pikir tradisional akan berubah menjadi pola pikir modern, yang lebih berpikir rasional, efisien, dan pragmatis. Demikian pula sikap dan kepribadian masyarakat Indonesia yang tadinya ramah, berkepribadian menarik, dan memiliki semangat kekeluargaan akan mengalami perubahan yang cukup drastis sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini tentunya akan banyak mempengaruhi perkembangan dakwah di Indonesia. Seiring dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pemerintah Indonesia belum menunjukkan keberpihakannya yang tinggi terhadap aktivitas-aktivitas dakwah. Dakwah hanya dijadikan kegiatan pinggiran dan seremonial yang kurang memiliki dampak yang berarti bagi perbaikan bangsa Indonesia. Pemerintah masih menomorsatukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik sebagai ujung tombak dalam melakukan perubahan pada masyarakat Indonesia. Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan dakwah tidak akan terlepas dari aktivitas umat Islam. Dakwah merupakan kewajiban setiap individu Muslim. Oleh karena itu, kehadiran dakwah hendaknya diperhitungkan sebagai salah satu elemen terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sekian dari saya, cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.